sebelum saya sampaikan, saya mohon keikhlasan dulu. Yuk, mari kita doakan guru kita, Bang Haji Hamzah, yang hari ini dia ada halangan nggak bisa datang karena ada medical check up atau MCU ya dari kantornya. Mudah-mudahan mari kita doakan Bang Haji Hamzah, guru kita Ustaz Hamzah, selalu sehat walafiat. Bila ada penyakitnya, Allah segera angkat penyakitnya, Allah segera berikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali sehingga bisa selalu hadir bersama-sama dengan kita di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihatu binyati qabul fi siha wal afiyah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Khususon Bang Haji Hamzah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Satu lagi saya mohon keikhlasannya, mari kita doakan, kita bacakan Fatihah khususon buat Mbak Bri Hidayati yang mana beliau tahun ini berangkat Mekah, ya berangkat haji. Nah, iya tahun ini emang gue sakit pakai di apa ngomongnya belum kelar kita mencerdak masuk belum ya. Saya ulangi lagi, mari kita sama-sama dengan keikhlasan kita doakan Mbak Tri Hidayati yang mau menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji ke Mekah, yang insya Allah berangkat tanggal 11 besok ya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan semua urusan hajinya, di sana sehat, pulang kembali ke Indonesia dengan selamat dan sehat, membawa hajah yang mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qabul ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga selamat datang buat Om Budi yang sudah hadir bersama-sama kita di sini. Mudah-mudahan kehadiran Om Budi bisa memberikan semangat buat kita semua. Mudah-mudahan Om Budi juga makin rajin lagi seperti dulu ngajinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti tentang doa Budi barusan langsung aminnya kencang benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mungkin semua jamaah masih ingat ya dengan dengan ayat tadi ya, yang mana pada selalu dibacakan pada saat kita puasa di bulan Ramadan, bersama-sama kita melaksanakan puasa ya. Jadi ketika kita ingat dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi kita teringat kepada saat kita puasa rombongan.
Iya, apa namanya kalau puasa Ramadan, apa namanya puasanya rombongan kita, nggak sendirian. Iya, cuma dilaksanakannya di bulan Ramadan. Tuh ya. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman. Tidak disebutkan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal mu'minun, tidak seperti, tapi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman kata Allah bukan sekedar orang Islam. Orang Islam terutama di Indonesia ngebelakang tuh. Ya, yang apa, yang KTP-nya Islam. Wah, pokoknya udah mengaku udah pada Islam banget. Tapi lupa sholatnya nggak pernah dipakai. Ya, jadi ya ayyuhallazina amanu kata Allah, kalau kalian memang beriman, berpuasa, diwajibkan untuk kita berpuasa. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Dari zaman-zaman dulu tuh memang udah disuruh puasa. Kita mah kebagian buntutnya doang yang udah mau kiamat. Alhamdulillah masih bisa apa namanya menikmati bulan Ramadan kemarin yang tadi Om Henry bilang. Kita diberikan apa kesempatan untuk tadarusan. Masya Allah. Kemarin kita tadarusan itu sampai dengan putaran ke-28. Dalam artian bersihnya itu kita bisa melaksanakan tadarus itu hatam 26 juz. Masya Allah subhanahu. Mudah-mudahan apa yang kita baca berkah. Allah ridho memberikan kepada kita pahala yang luas, ya, dengan keberkahan yang luas pula, diberikan rezekinya yang dilancarkan, kemudian yang punya usahanya juga dilancarkan, seperti Om Henry, seperti Ibu Tini, seperti Pak Wawan, seperti Ibu Muji, kemudian juga ada sahabat kita yang tadinya mau datang tadi bilang berhalangan tuh Uni Rita. Ya, mudah-mudahan usahanya pada lancar. Amin ya robbal alamin. La'alakum tattaqun. Ya, untuk apa sih? Ya, kita berpuasa itu untuk meraih kita takwa. Ya. Nah, jadi saya sengaja kenapa sih? Ya, nyari yang gampang aja. Kan saya ngomong Bang Haji, gimana sih Bang Haji udah udah oke tanggal 25 tiba-tiba ada urusan. Udah cari aja yang gampang, ini yang paling gampang ya, ngomongin tentang puasa aja. Cuman kan ujungnya itu tatakun, takwa. Apa itu takwa? Takwa itu setiap kita itu manusia dituntut untuk takwa. Allah nggak perlu kita takwa, nggak perlu. Ya nggak ada urusan kita sama Allah mah. Ya Allah sama kita nggak ada urusan. Kata Allah, lu mau ibadah syukur, gua nggak perlu lu. Itu lo mau jadi orang baik syukur, gua nggak perlu lo. Gitu, yang perlu lo sama gua, kata Allah kan gitu. Ya bukannya Allah kepada manusia, tapi manusia kepada Allah yang perlu, yang butuh apa? Pengen masuk surga tapi nggak mau sholat, pengen masuk surga tapi nggak mau berbuat baik. Ya makanya saya tuh di Al-Hidayah selalu fastabiqul khairat, saya selalu mengajak kebaikan. Ya, terserah pandangannya seperti apa. Cuma kalau kemarin jujur di bulan Ramadan saya tuh mau ngajakin sedekah, padahal pahalanya tuh besar sekali. Tapi kan ada pertimbangan juga ya. Kita kan harus ada strategi juga. Ya karena saya waktu itu udah ngomong Henry untuk sodako tahunan, ya sodako tahunan, ingat loh, bukannya bulanan, tahun sekali kita sodako untuk uang kas, dan uang kas itu juga nanti kita kembalikan lagi kepada jamaah. Ya, cuman karena banyak pertimbangan akhirnya dilaksanakan itu setelah Ramadan. Ya, saya hanya mengajak kebaikan, terserah orang mau pagi sumbangan mulu. Ya, saya nggak mau dengar, mau masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Itu bukan buat saya pribadi kok. Ya, saya hanya mengajak kebaikan. Apalagi Om Henry tadi bilang,
nanti di setiap bulan coba tolong jangan hanya bisa ngeritik terus nanya terus nggak tahu. Setiap akhir bulan tanggal 29, 30, 31 tolong baca di grup, jangan cuma nge-share TikTok, nge-share Facebook, itu dibaca selalu di share sama Teh Ria. Kemarin kan berdua dengan Ibu Hajah Asmika ya yang menjadi bendahara, itu selalu uang ada berapa, habis untuk apa, dapat dari mana, semua disebutkan satu persatunya. Ya jelas sekali, karena sebetulnya bukan untuk pamer, tidak, hanya untuk amanah dan keterbukaan bahwa kita memang betul-betul melaksanakan ini dengan amanah, nggak punya pikiran yang lain-lain. Jadi kembali lagi kepada semua jamaah hidayah yang mau tahu masalah uang kas ada berapa dia, tolong masing-masing buka aja seperti itu. Satu juga selain tahu dan juga aktif di grup. Ya nanti kalau ada yang kurang jelas tinggal nanya baru, nggak apa-apa, seperti yang tadi disampaikan oleh Om Henry. Terima kasih. Kembali lagi kepada yang tadi saya jadi ngaco, udah jadi kemana-mana ya. Biasanya kita kasih sambutan sebagai koordinator, ini tiba-tiba disuruh jadi penceramah. Masya Allah, saya iya, saya ini amplopnya udah gede, udah banyak, semua yang handle nih, amplopnya udah tebel. Iya. Nah, jadi tadi sampai dengan lakum tatakun, kita mengejar ketakwaan. Puasanya udah, kemudian tadarusnya udah, ya. Tinggal mengejar kemenangan. Nah, setelah kita mengejar kemenangan, di situ baru setelah kita bersih seperti bayi yang baru dilahirkan, dalam artian bayi baru dilahirkan itu kita nggak punya dosa, masya Allah, yang benar-benar kemarin ibadahnya itu ikhlas, ridho karena Allah, karena kan bulan Ramadan semuanya lillahi ta'ala, karena Allah ya. Jadi kita kejar, termasuk juga malam Lailatul Qadar. Ya saya tuh salut kepada Om Aragon yang hari ini kebetulan berhalangan, katanya sih mau datang, cuman mungkin beliau ada halangan. Dia itu setiap tahun itu rajin iktikaf di masjid untuk mengejar Lailatul Qadar. Ya, yang untuk mengejar 1000 bulan. Ya, kalau masalah dapat atau enggaknya kita udah serahkan aja sama Allah, yang penting melaksanakan ibadahnya jalan. Nah, jadi itulah tahapannya, dari mulai kita puasa, terus kita tadarus, kita berbuat baik, kita melaksanakan sedekah dan yang lain-lainnya untuk mengejar takwa. Apa itu takwa? Takwa itu menjadi manusia yang selalu melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib, tetap meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, jangan sampai ya mentang-mentang doanya itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dunianya juga akhiratnya juga. Enggak apa-apa asal dunianya yang baik. Jangan dunianya dari kebahagiaannya itu yang maksiat, ngomongin orang, ngegibah. Ya, saya tidak munafik. Saya sebelumnya juga sering kumpul ngomongin orang. Ya, tentunya semakin kita bertambah usia, semakin kita merasa bahwa usia kita itu nggak akan panjang lagi, kan nggak ada yang tahu. Emangnya Teh Mami tahu umurnya sampai kapan? Tahu nggak? Nggak tahu kapan. Siapa tahu pulang dari sini mati. Nah, iya kan? Kita kan nggak tahu, mudah-mudahan dalam husnul khotimah. Ya, saya juga mau abis itu mati asal husnul khotimah. Tapi yang nggak jaminan. Ya, karena apa? Kiai aja nggak jaminan masuk surga. Ya, nggak jaminan.
Ya, justru kan banyak cerita, ada yang bekas pelacur hanya nolongin anjing masuk surga. Jadi surga dan neraka itu rahasianya Allah. Kita hanya berusaha untuk menggapainya, itu aja. Ya, jadi setelah kita sampai di apa namanya akhir Ramadan, mudah-mudahan itu lakum tatakunnya dapat. Nah, setelah dari itu baru untuk membersihkan, mensucikan apa yang kita dapatkan itu yang dikatakan seperti ibaratnya seperti bayi yang baru lahir, nggak punya dosa. Ya, jadi seperti itu, nggak punya dosa seperti bayi yang baru lahir. Kita itu di apa namanya sunahkan untuk melaksanakan halal bil halal, yang mana kita selalu apa lebih akrabnya itu halal bihalal atau HBH ya. Kalau bahasanya halal bil halal, nah, untuk apa? Ya itu untuk tadi yang dikatakan bahwa kita setelah selesai puasa insya Allah menjadi apa namanya manusia seperti bayi yang baru lahir, nggak punya dosa. Nah, untuk apa? Untuk menyempurnakannya kita mengadakan halal bihalal ya. Kita mengadakan pertemuan silaturahim dengan niat saling maaf memaafkan. Ya, karena walaupun bagaimana namanya manusia yang tadi saya bilang kadang-kadang kita ngomongin orang tanpa sengaja, ya tanpa kita rencanakan tiba-tiba ngomongin orang. Bismillah, ayo bareng-bareng. Saya juga masih belajar menjadi orang yang lebih baik lagi, menghindari apa namanya ngomongin orang. Kadang-kadang kan begitu ya, kita ngobrol nih, udah enak-enak ngobrol apa Al-Hidayah sekarang alhamdulillah jamaahnya tambah banyak. Tiba-tiba ada omongan tahu nggak lo kan si Anu, nah udah rusak semuanya udah. Ya awal-awalnya ngomongin wah enak apa namanya Bang Haji Hamzah kalau nerangin apa namanya Qurannya nikmat luar biasa dengan contoh-contohnya. Ujung-ujungnya gitu. Tahu nggak lu? Si Anu kan begini dah. Si Anu kan begini, itu dia. Iblis itu selalu mencari celah atau kesempatan untuk mempengaruhi kita. Karena janji iblis seperti itu. Sampai dengan nanti kiamat saya akan selalu menggoda anak cucunya Adam. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan dari tahapan-tahapan yang apa namanya yang diwajibkan kita puasa dan terus bisa tadarus, berbuat kebaikan, kemudian juga sedekah, kita mendapatkan nilai takwa yang kita kejar ya. La'alakum tattaqun kita dapat. Setelah la'alakum tattaqun kita mengadakan acara HBH untuk menyempurnakan. Mudah-mudahan dengan halal bihalal ini semua dosa-dosa kita semakin bersih ya, diampuni satu sama lainnya, kita bersama-sama ya, baik yang disengaja maupun tidak, terutama saya yang sering ngomel ya kan jamaah tahu kalau saya mau orangnya kayak begini, ngomong udah apa ada udah ngomel dah, biarin nggak apa-apa, yang penting untuk kebaikan ya. Kalau saya mau begitu aja, yang penting intinya saya menyampaikan itu untuk kebaikan, itu aja ya. Jadi mohon maaf bila dalam pergaulan sehari-harinya dalam saya mendampingi sahabat-sahabat di Al-Hidayah, mudah-mudahan selalu dalam kebaikan. Mudah-mudahan niat baik ini mendapatkan sesuatu yang baik pula dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah berikan keberkahan yang luas, panjang umur, sehat, barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.